Oke, gimana kalau kita mulai video ini dengan satu pertanyaan simpel? Kenapa kita suka terlalu serius sama hidup ya? Kita tuh punya banyak banget masalah, banyak banget drama. Tapi pernah nggak kita pikir, mungkin aja hidup ini sebenarnya cuma bercanda. Dan kita bisa pilih buat ngetawain semuanya. Coba pikir deh, kalau hari ini kita gagal, ya udah tertawain aja. Kalau kemampuan kita memang terbatas, ya udah ketawain aja lagi. Hidup itu ya nggak harus selalu berhasil. Dan mungkin justru hal yang bikin kita nggak maju itu bukan kegagalan kita, tapi seriusnya kita menanggapi kegagalan itu. Bayangin ya, kita jatuh lagi dan lagi. Tapi di setiap jatuh itu, kita kayak dikasih pilihan. Mau marah, mau nyalain diri sendiri, atau ketawain aja. Ketawa bukan berarti kita nggak peduli. Ketawa itu artinya kita paham. Oke, hari ini mungkin nggak berhasil, tapi hidup terus jalan. Gagal itu cuma kayak candaan yang bikin kita jadi lebih kuat. Sekarang soal kemampuan kita. Siapa sih yang nggak pernah ngerasa kurang? Tapi sadar nggak kalau justru keterbatasan itu yang bikin kita unik. Jangan pernah bandingin kemampuan kita sama orang lain. Kadang yang terbatas itu bikin kita harus mikir lebih kreatif. Dan dari situlah momen-momen yang paling lucu dan paling bermakna dalam hidup terjadi. Terus kalau soal hati yang kadang susah banget diatur. Siapa sih nggak ngalamin? Ada hari dimana kita mau tegar, tapi hati ini tetap rapuh. Ada hari kita pengen santai, tapi malah galau. Dan itu nggak masalah. Boleh banget ngetawain galau kita sendiri. Tertawa itu bikin hati kita sedikit lega. Kayak ngasih izin ke diri sendiri buat nggak selalu baik-baik aja. Intinya, kalau kita punya banyak alasan buat khawatir, kita juga punya banyak alasan buat ketawa. Tertawakan aja kegagalan hari ini. Tertawakan keterbatasan diri kita. Dan tertawakan hati kita yang kadang nggak bisa diatur. Itu bukan tanda kita menyerah, tapi tanda kita mulai berdamai sama diri sendiri. Hidup itu kadang absurd kan? Kita sudah berusaha sekeras mungkin, tapi tetap gagal. Kemampuan yang kita pikir udah maksimal, ternyata nggak cukup buat menang. Dan hati selalu bikin drama yang nggak jelas. Tapi apa salahnya kita mulai ketawa sama semua ini? Lucunya hidup bukan cuma dari kisah sukses, tapi justru dari gagal-gagal yang bikin kita sadar bahwa kita tuh cuma manusia biasa. Nah, gimana kalau kita bahas kenapa kita perlu banget ketawa sama kegagalan, keterbatasan, dan hati kita yang kadang masih berantakan. Dari sisi ilmiah, psikologis, dan juga dari pandangan Islam. Berikut penjelasannya. Secara ilmiah, menertawakan kegagalan bukan cuma bentuk menyerah, tapi sebenarnya cara tubuh kita buat menanggapi stres. Saat kita tertawa, tubuh kita menghasilkan hormon dopamin dan endorfin. Dua hormon yang bikin kita ngerasa lebih bahagia dan tenang. Dalam otak, dopamin bertindak sebagai reward system, memberi sinyal kalau kita sudah melakukan sesuatu yang baik untuk tubuh. Jadi ketika kita bisa ketawa di tengah kegagalan, kita secara nggak langsung ngasih penghargaan kecil buat diri sendiri. Ketawa ini juga membantu menyeimbangkan hormon kortisol yang biasa meningkat saat kita stres. Makanya ketawa itu bikin kita ngerasa lebih rileks. Ilmuwan menyebut ini sebagai stress relief response atau respon tubuh untuk melepaskan tekanan. Jadi setiap kali kita ketawa atas kekurangan kita sebenarnya lagi bantu diri kita buat lebih siap menghadapi tantangan berikutnya dengan hati yang lebih tenang. Dalam psikologi, menertawakan kegagalan dan keterbatasan dikenal sebagai bagian dari self-compassion atau cinta kasih pada diri sendiri. Alih-alih menghakimi diri terlalu keras, kita malah belajar buat menerima kekurangan dan bahkan menertawakannya.
Menurut Dr. Christine Neff, seorang peneliti self-compassion, ketawa pada kegagalan bikin kita lebih mungkin buat belajar dan berkembang. Karena kita tidak membebani diri dengan tekanan yang berlebihan. Ketika kita bisa menertawakan keterbatasan, artinya kita sadar kalau kita nggak harus jadi sempurna. Kita kasih ruang buat diri sendiri buat berkembang. Dan lebih penting lagi, buat embrace kelemahan kita. Secara psikologis, orang yang bisa menertawakan kekurangannya biasanya punya tingkat kecemasan yang lebih rendah. Mereka juga cenderung lebih fleksibel dalam menghadapi situasi sulit. Jadi saat kita ketawa atas ketidaksempurnaan, kita juga sedang berlatih buat lebih tangguh secara emosional. Dalam Islam, hidup ini memang ujian yang penuh liku. Dan ketidaksempurnaan itu adalah bagian dari fitrah kita sebagai manusia. Alih-alih stres atau marah ketika kita gagal, Islam menganjurkan kita buat tawakal atau menyerahkan hasil sepenuhnya pada Allah setelah kita berusaha. Rasulullah SAW bahkan mengatakan, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana burung yang diberi rizki. Hadis riwayat Tirmizi. Menertawakan kegagalan dan keterbatasan kita berarti kita paham bahwa hasil itu bukan selalu ada di tangan kita, melainkan kehendaknya. Menertawakan hati yang masih susah diatur juga tanda kalau kita sadar betul bahwa mengendalikan hati bukanlah hal yang mudah. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa hati itu berbolak-balik. Dan justru melalui ketidaksempurnaan inilah kita diuji kesabarannya. Dengan menerima dan menertawakan hati yang kadang rapuh, kita juga belajar buat rendah hati dan selalu memohon petunjuk agar Allah yang maha membolak-balikan hati, menguatkan hati kita dalam kebenaran. Jadi, kalau hari ini kita tertawa atas kegagalan, kemampuan terbatas, atau hati yang belum bisa diatur, kita bukan cuma bercanda sama hidup. Kita justru lagi melatih diri buat lebih kuat, lebih bersyukur, dan lebih siap menghadapi tantangan ke depan. Hidup ini lucu, penuh kejutan, dan justru itulah yang bikin perjalanan ini indah dan bermakna. Kita tuh kadang terlalu serius sama hidup, ya nggak sih? Pengen ini berhasil, pengen itu lancar, pengen semua baik-baik aja. Tapi hidup ini emang gak gitu cara kerjanya. Dan gak masalah kalau kita gagal. Atau kalau kemampuan kita belum se-wow itu. Itu wajar. Kadang justru lucunya hidup tuh ada di sana. Di usaha kita yang habis-habisan, tapi hasilnya jauh dari ekspektasi. Coba deh mulai ketawa sama kegagalan kita hari ini. Ketawain juga diri kita yang mungkin baru bisa segini. Gak semua harus sempurna kok, karena sebenarnya gak ada yang sempurna. Dan kalau hati kita masih susah diatur, kalau masih suka galau gak jelas, ya ketawain aja. Kita ini cuma manusia biasa yang masih belajar dan bakal terus belajar. Bayangin aja, setiap gagal atau galau, hidup kayak ngasih kita pilihan buat marah atau ketawa. Nah, ketawa itu tandanya kita tahu kalau kita bakal bangkit lagi. Meski harus jatuh-jatuh dulu. Jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri ya. Nikmati aja prosesnya. Karena kadang hal paling indah dari hidup justru ada di saat-saat yang gak sesuai rencana. Selucu itu hidup. Dan justru disitulah seni hidup kita. Tetap senyum, tetap ketawa, dan nikmatin perjalanan ini. Jadi mulai sekarang, saat kegagalan datang, tertawalah. Saat kita sadar kemampuan kita terbatas, tertawalah. Dan saat hati ini belum bisa diatur, ya ketawa lagi. Hidup terlalu singkat untuk terlalu serius. Cukup jalani, nikmati, dan jangan lupa ngetawain semuanya. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe my channel Let's Do It. Karena siapa tahu kita bisa ketawa bareng lagi di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.